Assalamualaikum teman-teman, ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya di mana saya menaiki kereta bisnis kelas dari Shijiazhuang menuju Beijing. Saya sangat excited sekali, ini pengalaman pertama saya mengeksplor Cina bagian utara, terutama adalah di Beijing kapitalnya. Saya sangat penasaran ingin mengunjungi Bird Nest Stadium yang digunakan waktu Olimpiade 2008 di Beijing. Nah, bagaimana kondisi stadion bekas Olimpiade ini, dan kemudian tak lupa saya mengunjungi ikoniknya Cina, yaitu Tembok Besar Cina, salah satu dari 7 keajaiban yang ada di dunia. Oke, tunggu apa lagi? Mari ikuti perjalanan saya. Oke, hal pertama sampai di Beijing, saya mau cari makan dulu ya. Pengen banget makan nasi dari kemarin seharian sampai sekarang. Udah jam 2:30 ya, jam 2 lewat. Ini saya juga belum makan, jadi lapar banget guys. Ayo kita cari makan halal ya. Ke arah sana tadi kalau di map Baidu-nya ada. Mari kita coba cari. Guys, sekarang saya berada di Niujie Street ya. Ini kawasan Muslim terbesar katanya ya di Beijing ini. Saya mau cari makan halal di sana. Nah, nanti kita ini nyebrang ya. Ini masih merah. Untuk pejalan kaki ini masih merah ya. Jadi sebelah sana itu, di situ juga ada masjid. Ayo, mari kita ke sana, kita cari makan. Oke. Jadi sepeda listrik sama sepeda biasa ini statusnya sama dengan pejalan kaki ya. Jadi kalau dia hijau dia lewat juga. Karena ya mungkin dia bukan termasuk kendaraan bermotor, jadi nggak ada kena tilang sama polisi. Itu Niujie Street. Di sini di Niujie Street ini emang kawasan halal semuanya ya guys ya. Ini ramai banget antri ini banyak itu jajanannya itu ya. Ada sasatean itu, ada mie, ada bakpao. Nah ini saya belum menemukan apa namanya ini, nasi ada sih tadi, tapi mau nengok-nengok dulu ya. Nah di sini ramai banget ya, nggak hanya orang Muslim ya yang beli ya. Orang-orang non Muslim juga banyak yang beli. Jadi orang sini nih, orang Cina ini dia nggak masalah ya kalau itu tuh makanan halal ini apa, dia tetap beli gitu. Panjang banget antrinya. Kita coba masuk ini ya, kayaknya ada nasi itu, nasi dan dagingnya. Close. 下班了，中午没有饭了。 Iya. 没有。 Oh, 没有啊。下午4点半。 Oke. Oh. Kirain buka ya guys ya. Ternyata tutup di sini. Oke. Di sana aja kayak yang pertama itu kayaknya ada nasi deh. Nah, karena orang utara ini katanya ya, ini makanan pokoknya bukan nasi. Jadi jarang ya nasi ya di resto-resto sini di Beijing ini. Kemarin di Shijiazhuang juga ada resto halal Qinzhen, tapi juga nggak ada menu nasinya. Guys, ini yang saya pesan tadi ya, nasi sapi lemak katanya kalau ditranslatekan tadi ya. Nah yang datang ini baunya sih enak sih ya, nggak aneh rasanya. Ini harganya 28 yuan atau sekitar 60 ribuan ya, atau 63 ribuan gitu ya. Sama ini 4 yuan, ini 10 ribu ini. Ya cukup pricey juga ya di Niujie Street ini makanannya, tapi nggak apa-apa. Ayo kita makan, kita coba. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, masih panas. Jadi itu ini daging ya, beef slice ditambah jamur enoki, nggak tahu dimasak pakai apa, ini kecap asin atau apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baru ketemu nasi dari kemarin. Ini
enak rasanya, nggak aneh, cocok di lidah orang kita ya, terutama saya ya, karena saya cukup jadi picky eater juga ya orangnya, jadi ini menurut saya cocok di lidah saya. Ini apa? Ini kayak kecap asin gitu ya? Nggak usah lah. Ini coba kita campurkan, kita mixkan. Ini makin mantap nih rasanya. Karena secara chili oil kan kalau dicampur kayak makan-makan kayak gini enak ya, kayak campur mie, dicampur dengan siomay, dumpling atau apa gitu ya. Sekarang saya mau menuju ke National Stadium ya, atau Stadion Sarangburung khas Olimpik Olimpiade 2008. Ini saya sudah keluar dari subway atau metro. Nah ini dia, kita keluar dulu guys. Ini arahnya kemana ini? Itu dia guys, udah kelihatan ya, National Stadium of Beijing, sarang burungnya. Wow. Oke, mari kita ke sana ya. Ini dia National Stadium. Kita semakin mendekat, walaupun Olimpiadenya udah lama ya, hampir 20 tahun ya, 17 tahun ya sekarang baru ya. Tapi masih kerasa ininya, kemeriahan waktu tahun 2008 silam. Nah, di sini orang-orang pada main pedal ya. Olahraga ini lagi viral-viralnya sekarang ya. Wow, megah banget guys, megah banget. Halo, selamat sore guys. Selamat datang di Olympic Park Beijing ya. Sekarang jam 16:50 dan cuacanya di sini hangat ya. Ini masih summer, 28 derajat. Nah, di belakang saya ini adalah Stadion Nasional Beijing ya, atau disebut juga dengan Bird Nest Stadium atau Stadion Sarang Burung, karena bentuknya seperti sarang burung gitu. Nah, nanti saya akan putar-putar di sini ya, berkeliling. Ada apa aja di sini? Ayo, mari kita berkeliling. Oke, baik, mari kita lihat di sini ya ada apa aja. Nah, di sini ada Bird Nest Art Festival 2025. Jadi ada festival ini ya, Stadion Bird Nest ini. Nah, kita hanya bisa jalan-jalan di ring roadnya aja, nggak bisa kita masuk ya ke dalamnya itu ya. Itu di pagar besi sekelilingnya. Nah, di bawah sini apa nih? Bird Nest Culture Center. Pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Ini apa nih? Oh, ini souvenir gitu ya, khasnya Bird Nest ini. And I pray, all I need are some better days. Oh, ini medali Olimpiade.
Harganya 78 yuan, 49 yuan. Harganya 40 yuan. Tapi saya ingin mencari souvenir Olimpik 2008, masih ada nggak ya? Ini banyak ini ya, kipas, mainan kunci. Ini buat stiker kayaknya ya. Ini 89 yuan apa nih? Oh, puzzle. Oke, mari kita keluar lagi melihat apa aja di sini. Ini pintu J. Ini sepertinya kita emang nggak bisa masuk ya. Wow, ini dia ya. Olympic Stadium of Beijing. Nah, dari sini kelihatan ya. Oh, jadi stadionnya ini apa namanya? Dia tuh di bawah tanah gitu ya. Di bawah ini kita udah lantai di atasnya ini. Perhatikan. Nah, itu. Nah, kelihatan tribunnya itu. Nah, ini udah tribun tier kedua, tingkat kedua. Ada tingkat 3 itu. Nah, ini guys, ada patung seperti ini. Apa ini ya? Akar-akar daun atau ini salju? Nah, di situ ada Olympic Ring. Mari kita ke sana. Olympic Ring of Beijing Olympic. Nah, di sana ada Beijing Olympic Museum. Coba kita lihat ke bawah. Nah, itu entrance-nya. Nah, itu di bawah Beijing Olympic Museum. Coba kita masuk ya, apakah bisa. Ternyata Beijing Olympic Museumnya udah tutup ya. Jadi bukanya itu jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Jadi kata petugasnya nggak bisa lagi masuk. Oke lah. Oke guys, untuk hari ini sekian dulu ya. Kalau masih ada waktu nanti saya mengunjungi tempat selanjutnya kayak Tiananmen Square, kayak Forbidden City, itu belum ya. Nah, kalau ada waktu nanti saya ke sana ya. Habis ini saya mau balik dulu, saya mau lihat dulu rutenya kemana, dan besok insya Allah saya mau ke Tembok Besar alias Great Wall of China. Oke, mari ikuti ya. Halo teman-teman, halo guys. Sekarang saya berada di convenience store-nya di Beijing ya, dekat Chowkiao. Nah, di sini ada jual tomat ya. Tomatnya bulat-bulat bagus banget ini. Ini seledri ya ini. Oh iya, seledrinya raksasa. Nah, ini ada timun Jepang ya. Oke, ini timun Jepangnya. Nah, daun bawangnya besar-besar banget ini. Nah, di sini sayur mayur ya. Lengkap semuanya kayak di Indonesia lah ya. Tapi ini apa ya, cabai deh kayaknya. Cabenya raksasa cabenya. Ini juga paprika. Nah, di sana perdagingan. Ini timunnya ya. Ini timunnya kayaknya 6 yuan ya. Atau 13.000, 14.000. Aduh, besar banget tomatnya, gila. Ini ada mangga setengah kilo 6 yuan. Ada durian. Ada durian guys. Nah, ini apa ya, apel. Apelnya berapa? Nipir ya. Ini jeruk. Ini 17,8 yuan ya. Ini per apa ini ya? Per kilo atau apa ini? Oh, per setengah kilo. Cukup mahal juga ya di sini ya, anggur jeruk mandarin ya. Nah, di sini ada perangguran. Ini serius cuma 5 yuan. Ambil ah. Ini cuma 5 yuan.
Murah lah ini, ayo kita ambil. Ini ada juga yang anggur hijau. Selamat pagi guys, selamat pagi dari Beijing. Ini di Chaoqiao, nama daerahnya. Pagi ini saya mau ke Great Wall of China, ya, ke tembok besar Cina. Nah, saya tuh udah beli tiket di trip.com. Ya, nah sudah janjian itu nanti di line 5, namanya apa ya, Dechung apa itu ya nama exitnya, stasiunnya. Nah nanti saya ke sana ketemu sama ininya open tripnya, naik bus nanti 1,5 jam ke sana dan nanti balik ke sininya nyampenya jam 4:30 sore. Oke, mari ikuti ya. Ketika keluar dari stasiun Dengsiko line 5, ini exit C. Nah nanti ketemu Zanbus ini ya. Nah di sini dia busnya. Oke teman-teman, sekarang jam 7.47 ya, 7.48 ini. Ini saya sudah masuk ke busnya. Di dalam busnya ini masih kosong ya, cuma saya sendiri ya. Dan yang bus sebelah tadi udah jalan ya. Ini tujuannya Mutianyu Great Wall, sama satu lagi tempatnya apa itu ya, yang dekat Mutianyu juga ada desa-desanya. Nah jadi ini harganya kemarin saya beli di trip.com itu 278.000 ya kalau nggak salah ya. Nah ini sudah dicek sama ininya, leader tournya. Nah kami mau siap-siap berangkat. Nah itu dia leader tournya ya. Saya nggak tahu dia ikut atau enggak. Itu dia sudah mendata-data orang ini. Itu kayaknya orang Indo juga ya. Jam 8.07 busnya mulai jalan ya ke Okay, so everybody please fasten your seatbelt. Fasten your seatbelt. 来，咱们车上所有有一个人 want to eat, you can not buy buffet tickets. Okay? Yes. Okay, so. Oke guys, kita udah sampai di pemberhentian busnya ya. Nah ini kami nunggu shuttle bus untuk masuk ke gerbang Great Wall-nya. Ini kita udah disuruh masuk ya ke, sepertinya nih pintu masuknya, pintu gerbangnya nih sama ibu ini, Ibu Maggie ini. Jadi kita dikasih tahu nanti kita baliknya ngumpulnya di sini guys. Ini tourist center katanya. Oke, ini udah sampai di shuttle bus tiket cek. Oke. Nah jadi di gerbang shuttle bus tiket ini ada apa namanya, toilet ya. Jadi kita disuruh ke toilet sebentar sama pemandu turnya itu di sana. Nah ini pada kelompok ini pada ini ya, selesai ke toilet, habis itu baru kita jalan. Nanti kita ditungguin kok gitu. Nah di sini banyak jual souvenir ya, baju-baju. Di situ ada juga jual buah-buahan itu di sana. Oke, ini dia antri kita masuk ke shuttle bus. Ini kita udah masuk ya ke dalam shuttle busnya. Oke teman-teman, nanti kita itu ada 4 tiket ya. Yang pertama itu tiket yang pertama tadi itu yang shuttle bus tadi ya, yang shuttle bus ini tiket yang pertama. Nanti kemudian yang kedua tiket masuk wisatanya ya, wisata Great Wall-nya. Kemudian yang ketiga itu tiket naik kabel car. Nah yang keempat tiket yang seluncuran untuk turun ke bawah. Nah jadi saya itu cuma tiketnya itu cuma sampai yang kabel car. Nah seluncuran ke bawah itu saya nggak beli karena saya hiking aja ke bawah nantinya. Nah jadi untuk include harganya kalau PP ya dari Beijing ke sini, kemudian tiket masuk admission wisatanya itu 278.000. Nah kalau teman-teman mau naik kabel car lagi itu tambah lagi 140 yuan. 140 yuan ini sekitar 360 ribuan ya, 360 ribuan sepertinya ya, kali aja 2.300. Nah kalau untuk turun naik perosotan itu juga harganya 140 yuan gitu, jadi hitung sendiri ya. Kita udah sampai guys, ini ramai banget ya pengunjungnya karena hari ini hari Sabtu ya,
hari Sabtu tanggal 12 atau 13 ya sekarang ya. 13 ya sepertinya. Oh ya 13. Nah, makanya rame banget ini. Dari wisatawan ya. Nah, jadi informasinya kita naik shuttle bus ini lagi nanti ke tourist center tadi. Nah, kita naik ke atas. Oke, ini kakak. Hello, here is the shuttle bus station. Oke, itu ibunya tadi ngasih tahu ya. Kita itu nanti nunggu shuttle busnya di sini lagi nanti katanya. Oke, jadi kita sendiri nanti nunggu shuttle busnya. Oke, setelah scan paspor, nah di sini ada petunjuknya kabel kar itu 100 meter lagi guys. Halo guys, kita udah sampai ini di atas, sudah turun dari kereta gantung. Nah ini mau ke atas lagi nih, nanjak lagi beberapa anak tangga untuk sampai di Great Wall-nya. Wow. Aduh, ini pengalaman luar biasa banget ya. Akhirnya bisa sampai ke tembok besar Cina. Biasanya kalau di Indo kan ada tembok besar juga ya, tapi biasanya hanya replikanya doang. Nah ini pada antri ya naik ke atas ya, coba lihat ini National Tourist Attraction of Mutia New Great Wall, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization World Heritage Convention. Wow, amazing. Wow, ini dia tembok besar Cina yang dibangun udah ribuan tahun tapi masih bertahan. Detik-detik berada di tembok besar. Oh my god. Assalamualaikum. Tembok besar Cina, salah satu dari keajaiban dunia. Oh my god. Ya Allah. Ramai banget guys. Ini cuacanya kalau dilihat 23 derajat ya, tapi panas banget rasanya. Apa karena pakai ini ya, baju rajutan. Nah, ini bentengnya ya. Wow, keren banget asli. Oh, coba kita masuk ya, kita coba cek ada apa di dalam benteng ini. Ini kayaknya tempat berlindung ya, karena panjang banget ya. Hampir kalau nggak salah 20 ribuan kilometer ini panjangnya. Dibangun udah ribuan tahun lalu. Oh ini. Oh di sini ada lorong-lorong kayak gini. Nah guys, jadi di sini ini banyak tanaman, apa namanya, walnut ya tadi ya, kacang itu, walnut itu di sepanjang tadi naik dari bawah ke atas tadi itu. Nah di sini juga ada lorong-lorong, ini kayaknya tempat nomor 14 nih, Watch Over. Oh ini nomor 14. Nomor 14. Oh itu yang Watch Over itu. Oh, ternyata benteng ini namanya Watch Over. Ini nomor 14. Aduh, di sini macet. Wow, amazing. Masya Allah. Nah, ini batunya ini kuat banget ya ini ya. Nih. Ini udah batunya memang udah lama ya. Tapi ini tahan banget. Hebat banget ini yang bangun ini. Ini cara motongnya gimana ya mereka yang serapi ini. Ini sama kayak kalau kita ya Candi Borobudur ya, keajaiban dunia di Indonesia salah satunya itu Candi Borobudur. Kalau di Cina ini tembok besar Cina ini. Kenapa ini bisa menjadi keajaiban dunia? Karena ini panjang banget ya, 20 ribuan atau sampai 25.000 kilometer.
Kemudian ini dibangun waktu zaman dinasti apa gitu ya, sekitar abad 16-17 mungkin. Nah ini pembangunannya mungkin membutuhkan ratusan tahun sampai selesai gitu. Pembangunan tembok besar ini awalnya itu ya, mulainya itu di tepi pantai di timur itu ya, di provinsi Hebei katanya. Nah sampai di arah barat ya, ke pegunungan arah barat. Ini gunanya, tujuannya adalah untuk mempertahankan ya kekuasaan kerajaan dinasti waktu zaman dulu itu ya. Coba lihat guys pemandangan gunungnya, masya Allah banget ya, masya Allah tabarakallah banget, indah banget ini. Wow. Nah ini apalagi kalau pas momennya itu autumn ya, jadi tanaman-tanaman di sini ini pada menguning dan merah semua ini. Itu yang paling keren. Sayangnya ya, September tanggal 13 ini belum autumn ya di sini ya, masih musim panas. Nah coba kita lihat sebelah sini. Wow. Halo guys, saat ini saya berada di tangga di Great Wall. Tadi di Tower 14 itu saya ngarahnya itu ke kanan. Saya nggak tahu yang arah ke kanan itu Tower 15 atau 13 gitu ya. Jadi tadi itu dari Beijing ya sampai ke sini di gerbangnya itu membutuhkan waktu sekitar sejam setengah lebih ya tadi itu ya. Hampir 2 jam lah itu ya. Terus tadi masuk ya diarahin sama tour ininya, ketua turnya ya, tour leadernya. Terus masuk tadi. Nah tadi di bus tadi ya kami itu ditawarin untuk membeli tiket kereta gantung atau kabel car untuk naik ke atas. Nah kemudian ditawarin juga untuk beli tiket untuk turun naik perosotan ke bawah. Nah saya itu milih yang kabel karnya aja gitu ya, untuk naik ke atas, sedangkan untuk yang turun ke bawah nanti saya menuruni tangga aja, karena mikirnya gimana, untuk turun itu kan lebih enak daripada naik biasanya. Nah ternyata pas harganya itu 140 yuan untuk satu naik gitu ya, sedangkan untuk turun juga 140 yuan. Nah tadi saya lihat di sana ketika di gerbang masuknya tadi itu harga naiknya itu cuma 100 yuan dan untuk round tripnya itu cuma 140 yuan. Nah ternyata mereka tur itu tuh ngambil untungnya banyak banget ternyata. Mending kita beli di sini aja ya. Kalau teman-teman mau kesini mending beli di sini aja tiketnya, tiket untuk kabel karnya. Tapi kalau teman-teman nggak naik kabel kar bisa juga ya naik ke atas jalan kaki, ada ininya gerbang terpisah sendiri tadi tuh. Nah jadi kita tuh tadi di sana ya, sana gerbang masuknya tadi tuh, coba lihat. Nah di sana. Nah tadi itu naik ke atas itu, nah ini dia kabel karnya itu dia. Nah kalau kita naik pakai anak tangga jalan kaki itu sekitar 1000-an lebih ya anak tangga ya, atau kalau kita jalan kaki kuat sekitar nyampe ke atas ini sekitar 40 menit baru nyampe ya, cukup memakan tenaga dan waktu. Nah ini saya sudah sampai ya di tower satu lagi ya, yang sebelah kanan kalau kita dari tower 14. Nah di sini ternyata ada kabel kar juga. Ini coba kita masuk ke dalam. Ini tower berapa? Karena nggak ada informasinya yang di sana. Kita ngelihatnya tuh di dalam sini. Nah, ini tower 13 atau watch tower. Ya, berarti kalau arah ke sana itu semakin kecil ya. Alias semakin angkanya semakin kecil. Nah, ini batunya batu apa ini ya? Kayak semen bukan ya? Nah, ini kayaknya udah ditambah lagi nih semen kayaknya nih. Nah, mungkin dulu untuk perekatnya pakai tanah liat atau pakai kapur ini. Karena orang-orang zaman dulu ya, kalau orang kita sebelum ada semen itu biasanya pakai kapur atau enggak tanah liat. Nah jadi teman-teman, sejarah dari
Great Wall atau tembok besar Cina ini udah pembangunannya sebenarnya udah dari sebelum Masehi ya, abad ke-7 sebelum Masehi itu saya lihat ya sejarahnya. Kemudian itu terakhir itu selesai itu antara abad ke-16 sama abad ke-17 itu pada waktu dinasti Ming ya, gitu ya, itu terakhirnya. Nah, panjangnya itu sekitar 21 ribuan lebih ya, membentang dari perbatasan Korea Utara di pesisir timur sampai ke arah baratnya ya, di tengah-tengah mainland China itu ya, arah barat ke utaranya itu. Nah, tapi nggak sampai ke Xinjiang. Nah, yang paling terkenal ya, kalau teman-teman ke Beijing, yang paling terkenal Great Wall-nya itu sebenarnya ada 4 pintu ya. Nah, yang paling terkenal itu adalah Badaling Great Wall. Itu jaraknya dari Beijing itu sekitar 80 kilometeran ya. Itu yang paling terkenal, itu pertama kali dibuka ya untuk wisatawan tempat itu. Kemudian baru sekarang ini Mutianyu atau Mutianyu tapi tulisannya Mutianyu. Bacanya nggak tahu ya, Mutianyu atau Mutianyu. Nah, itu yang sekarang ini, saya sekarang berada di sini. Nah, ini kenapa saya milih ini? Saya juga nggak tahu ya, karena saya lihat di trip.com itu pilihannya ada ya, Badaling sama Mutianyu. Nggak tahu kenapa saya milih ini. Ternyata di sini nih katanya itu lebih sepi dibandingkan dengan Badaling. Nah, sesepinya di sini aja itu udah rame banget, bagaimana di Badaling itu. Keren banget ya. Ini unlock 7 Wonders Great Wall of China unlock. Oke. Wah, ini curam banget guys. Oh, amazing, luar biasa banget pemandangannya. Oke guys, ada berita menggembirakan ya. Tadi itu saya beli tiket kabel car-nya. Saya pikir itu cuma 1 kali pergi aja gitu, 1 naik aja, turun saya pakai tangga sendiri, pakai jalan kaki sendiri. Ternyata pas saya tanya, pas saya WA sama si Maggie, katanya itu round trip, berarti saya turun bisa pakai kabel car lagi. Oke, jadi dia nyuruh balik lagi ke Tower 14 gitu. Kemudian bisa jalan-jalan sampai ke Tower 20, balik lagi ke Tower 14, kemudian baru turun pakai kabel car. Nah, ini kita sudah mengarah ke Watchtower 15 ya, yang sebelah sana 14. Tadi kita keluar masuknya itu sebelah situ tadi, ke kabel car-nya. Nah, si Maggie ya, yang tour leadernya itu ngarahin kita itu sampai ke tower ke 20. Nah, tadi itu saya ngambil ke arah sana karena mikirnya saya nggak dapat tiket turun ke bawah ya. Kalau buat turun ke bawah jalan kaki ya harus lewat tower 12 untuk menuruni tangga gitu. Nah, ternyata ada ternyata. Nah, ini dia, ini Watchtower 15. Oke, ini Watchtower yang bentuk atap rumah guys. Di dalamnya agak ini ya, agak sempit ya. Nah, di sini agak kecil ya daripada dibandingkan sana. Ngapain ngaret-ngaret? Lebih curam lagi. Lihat di sini. Tak ada. Penurunan tajam banget ini ya, sampai ke sana, terus ke sana. Ayo, sekarang jam 12:30 ya. Oke, sepertinya trip kita di tembok besar cukup sampai di sini aja ya. Saya mau balik turun lagi. Ini dia guys, pohon tanaman walnut ini kayak gini ya. Oh, berduri, sakit guys. Orang-orang itu ngumpulin walnut.
yang jatuh ke taman itu, habis taman itu diinjak-injaknya. Itu mereka pada dapat walnut. Wow, di sini banyak jual buah-buahan ya. Oke guys, saya sudah sampai di turis area, sudah di bawah. Tadi sudah turun naik shuttle bus dan ke bawah. Ini beli yang kemarin di convenience store di dekat Chao Kiao ya, dekat hotel. Nah ternyata di turis area ini ada air panas, sehingga ya udah masak. Kemarin juga beli telur rebus ya, sama ada lettuce ya untuk campur-campurnya. Oke, mari kita makan siang dulu. Ini nasi udah 2 hari yang lalu tapi masih ini ya, nggak basi. Ada daging-daging kecilnya juga nih. Nah ini adalah bagian depan ya, pintu tiket nih, ticketing service center Mutian Yu. Nah ini bagian depannya guys. Nah itu tanaman itu udah mulai menguning ya. Ini tandanya bentar lagi mau autumn. Nah ini lapangnya luas juga ya. Di sini ada kamar mandi ya, restroom. Nah di sana itu tiketingnya. Kalau kalian beli tiketnya terpisah. Halo teman-teman, selamat sore dari Beijing. Ini di pusat kotanya Beijing. Nah di depan kita ini adalah National Museum of China atau Museum Negara Cina ya. Nah ini antrian panjang. Orang ini mau antri memasuki Tiananmen Square ya, untuk memasuki Tiananmen Square. Ini ramai banget ini ya. Saya nggak tahu ya ini antrian ke Tiananmen Square atau ke museum, karena saya ingin ke Tiananmen Square. Nah di depan sana itu adalah Forbidden City alias Palace ya, istana dari kerajaan Cina, pemerintah Cina. Ada cerita menarik guys, barusan saya dipanggil sama security di sini. Dia ngecek video ya, hasil yang saya videoin di areal museum ini, yang barusan tadi, video yang tadi. Dia ngecek, katanya ini artinya apa, katanya dia ngecek bahasanya itu, ini artinya apa, katanya kamu menceritakan apa. Nggak ada, saya cuma vlogging doang, saya bilang kan, saya vlogging aja gitu kan. Terus ini dikirim kemana, ini untuk siapa, katanya. Enggak, ini buat saya sendiri ya, ini buat saya sendiri, dan ini buat saya simpan aja buat kenangan ketika jalan-jalan di Beijing, katanya. Oh gitu, katanya. Karena aturan di sini ini kan daerah pusatnya Cina ya, Beijing ya, daerah pusat pemerintahan, sejarah dan segala macam. Mungkin ya aturan di sini strict banget ya, terbatas untuk disebarkan ke orang lain, misalkan ya, disebarkan ke media sosial gitu ya. Saya juga nggak tahu ya, padahal saya cuma informasikan saya udah sampai di sini dari dari Great Wall, dan sekarang saya lagi di depan museum gitu, rencana ke Tiananmen Square gitu. Jadi dia mungkin berpikiran negatif gitu ya, tapi akhirnya dia oke, terima kasih atas kooperasinya, katanya, your cooperation. Oke. Xie katanya, mese. Halo guys, selamat malam. Ini jam 6:30 malam. Nah ini saya lagi di jalan nah seberang sana itu jalan New Jie, yang tempat masjid dan tempat makan itu ya, tempat makan halal. Nah saya rencana mau ke sana sholat maghrib. Nah ternyata keluar dari metro ini di line 19 ya.
Hujan ternyata di luar. Nah, ini dikasih, ini ya sekuratinya gratis mantel ya, jas hujan nih. Ternyata gratis ini dikasih. Sini. Selamat malam teman-teman. Sekarang saya berada di restoran ya, di dekat Nije Street. Ini kawasan paling banyak yang Muslim yang ada di Beijing. Nah, di sini ada restoran. Nah, saya masuk nih ke dalam nih. Saya mesen apa? Daging black pepper ya, lada hitam sama bawang sama paprika. Pakai nasi. Ini sih yang menu favorit saya kalau di Cina, yang amannya gitu ya, yang enak di kerongkongan gitu. Nah, ini harganya 78 yuan nih, cukup pricey juga sih. Sekitar 180 ribuan. Nasinya sih saya nggak tahu ya, sekitar 10 yuan atau berapa yuan ini. Ini cukup banyak ya ini porsinya. Oke, mari kita coba ya gimana rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Harga memang tidak membohongi rasa. Dagingnya lembut ya, walaupun potongannya bukan tipis, agak gede kayak gini, tapi lembut, gampang dikunyah. Hari terakhir di Beijing, besok pagi saya udah terbang ke Guangzhou dan lanjut transit ya. Habis itu balik ke Jakarta, transit di Ho Chi Minh. Hari Seninnya baru dari Ho Chi Minh ke Jakarta, habis itu baru ke Bangka. Di menu resto ini nggak ada ya paket nasi gitu ya, pakai nasi pakai sapi lada hitam kayak gini. Ini sapi lada hitamnya seporsi banyak banget ini, makanya harganya mahal. Coba ada ya nasi pakai lada hitam misalkan berapa yuan, 50 yuan, mending itu. Enak. Ini kurang pedes saja, nggak ada pedesnya. Kalau ada pedesnya ini makan mantap ini. Di sini yang makan banyak ini ya, orang lokal sama tadi ada orang Arab juga gitu. Banyak juga nih orang luar makan di sini. Kalau pramu saji ya namanya ya. Ini cukup bisa lah bahasa Inggris ya, mengerti mereka. Mantap. Mantap banget. Saya mau lanjutin dulu ya.